Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Fauzan Rusoni, NIM 236010046. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ide bisnis saya untuk mata kuliah kewirausahaan desain, yaitu bisnis clothing dan merchandise design. Kita akan masuk ke latar belakang singkat saja. Nah, bisnis ini tuh berawal dari perkembangan tren fashion dan visual yang semakin besar, terutama di kalangan anak muda. Banyak orang ingin punya pakaian atau merchandise yang mempresentasikan identitas mereka. Dari situ muncul ide untuk membuat bisnis clothing dan merchandise design yang nggak cuma jual produk, tapi juga menawarkan desain yang punya nilai estetika dan bisa dipersosialisasikan. Halaman 3. Nah, relevansi dengan DKV. Yang pertama tuh mengoptimalkan prinsip desain visual dalam produk efisien. Yang kedua, melatih kemampuan branding dan identitas visual. Yang ketiga, menggabungkan ilustrasi, tipografi, dan warna dalam media nyata. Yang keempat, menerapkan strategi komunikasi visual dan media sosial. Nah, jadi maksudnya tuh kayak bisnis ini tuh sangat relevan dengan bidang DKV karena seluruh prosesnya berhubungan langsung dengan desain visual, ya. Mulai dari ilustrasi, tipografi, warna sampai branding dan identitas visual. Bahkan strategi komunikasi visual di media sosial juga sangat berperan dalam produk ini. Jadi ini bisnis ini tuh benar-benar mengaplikasikan skill DKV ke produk nyata. Kita lanjut ke target pasar. Utamanya nih untuk target pasar tuh saya bakal nargetin di usia 16-30 tahun. Terus yang kedua adalah komunitas kreatif dan pecinta desain. Yang ketiga mahasiswa dan brand-brand lokal. Yang keempat ada aktif di media sosial, suka produk unik dan personal. Jadi untuk jelasnya, target pasar yang saya tuju adalah anak muda usia 16-30 tahun, ya kan? Ya. Terus juga yang suka sama hal-hal unik dan ingin tampil dengan style yang sesuai kepribadiannya mereka sendiri. Jadi kelompok ini sangat cocok dengan konsep produk kostum dan merchandise visual. Oke, kita lanjut ke produk dan layanan. Nah, yang pertama, desain kaos, terus ada hoodie, ada tote bag, dan ada stiker. Kedua, ada desain logo dan brandingan visual sosial. Ketiga, ada pembuatan mock-up, produk dan promosi. Keempat, ada pengelolaan visual media sosial. Dan yang ketiga, ada koleksi tematik dan custom design. Jadi untuk produk yang ditawarkan itu yang sudah saya sebutkan tadi, itu menawarkan seperti mock-up untuk promosi online juga, sampai pengelolaan visual di media sosial. Semua produk bisa dibuat custom atau berdasarkan koleksi tematik. Kita lanjut ke analisis finansial. Oke. Nah, untuk analisis finansial ini, estimasi harga jual produknya rata-rata adalah Rp120.000 dengan biaya produksi sekitar Rp80.000. Artinya laba bersih dari produk sekitar Rp40.000. Jika dalam sebulan bisa menjual sekitar 100 produk, pendapatan kotor mencapai 12 juta dan laba bersihnya sekitar Rp4 juta. Dengan promosi yang konsisten, laba yang meningkat sekitar 20-30% dalam 3 bulan pertama. Gitu. Kita lanjut ke slide 7. Slide 7 itu ada BEP, break even point. Jadi untuk modal awal yang dibutuhkan itu sekitar Rp2 juta dengan keuntungan bersih Rp40.000 per produk. BEP atau titik balik modal dapat dicapai ketika berhasil sekitar 50 produk terjual. Setelah melewati angka itu, penjualan berikutnya akan menjadi keuntungan bersih bagi bisnis. Kita masuk ke slide terakhir, yaitu slide kesimpulan. Kesimpulannya, bisnis clothing dan merchandise design punya peluang besar di kalangan anak muda dan komunitas kreatif dengan modal yang fleksibel dan sistem print on demand. Bisnis ini cepat berkembang ditambah kemampuan desain dari bidang DKV. Sekian dari presentasi saya. Apabila maaf jika ada salah kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.